Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Salam dari MAN 1 Sintang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kegiatan teknik pembuatan video dalam rangka memenuhi tugas Diklat Daring IGI Kabupaten Sintang. Untuk itu, marilah kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Untuk kesempatan hari ini, marilah kita mencoba untuk membahas materi yaitu tentang pasar. Tentunya anak-anakku sekalian sudah tidak asing lagi berbicara masalah pasar. Karena kita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kebanyakan adalah juga didapatkan di pasar. Namun apa pasar itu? Ya, tentunya ya ini ada ya beberapa pengertian. Namun secara sederhana bisa kita artikan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk ya melakukan transaksi barang dan jasa. Jadi di sini ya, dalam pasar itu intinya adalah terjadi transaksi. Walaupun tidak melalui tawar-menawar, bisa saja transaksi itu terjadi. Sehingga tekanan atau intinya dalam pasar itu adalah bisa dikatakan pasar jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Baik, itulah mengenai ya arti pasar secara sederhana. Jadi menunjuk pada suatu tempat ya pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang dan jasa. Oke, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di pasar. Kalau kita ke pasar, tentunya anak-anakku sekalian akan melihat di situ apa saja yang berada di pasar ya. Di antaranya adalah penjual atau yang lebih dikenal dengan pedagang, di mana mereka adalah orang ya yang menyediakan barang-barang untuk dijual kepada pembeli atau yang dikenal sebagai konsumen. Sedangkan pembeli adalah orang yang datang ya, untuk membeli barang-barang yang dijual atau yang ditawarkan oleh penjual atau oleh pedagang. Jika antara penjual dan pembeli ya, terjadi kesepakatan terutama adalah harga, maka akan terjadilah suatu transaksi. Nah, ini adalah mengenai ya unsur-unsur yang ada di pasar. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang dan jasa, dan ada transaksi. Jadi dengan 4 unsur itulah minimal ya dalam suatu pasar ya akan terlaksana. Kemudian yang konsep berikutnya adalah mengenai jenis-jenis pasar. Kalau kita lihat ya pasar yang ada bisa kita kelompokkan menjadi berbagai jenis ya, tergantung dari sudut pandang. Di antaranya adalah pertama pasar menurut sifatnya. Berdasarkan sifat, pasar kita kelompokkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional itu adalah suatu pasar di mana ya dalam kegiatannya masih bersifat konvensional. Barang ada di situ, penjual ada di situ, dan pembeli ada itu saling bertemu. Itulah ya termasuk
pasar tradisional. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang sudah menggunakan teknologi ataupun fasilitas yang lebih baik daripada pasar tradisional. Dan dalam pasar modern bisa saja penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, jadi cukup di rumah kita bisa melakukan transaksi dengan menggunakan IT. Banyak sekali sekarang toko-toko yang online, itu adalah termasuk dalam pasar-pasar yang sudah modern, sehingga pembeli tidak harus lagi datang ke suatu tempat, bertemu dengan penjualnya untuk melakukan transaksi. Sedangkan yang berikutnya adalah menurut pasar, kita lihat dari waktunya. Ada pasar yang pelaksanaan setiap hari atau yang dikenal sebagai pasar harian. Ada yang pelaksanaannya setiap minggu atau yang disebut dengan pasar mingguan. Ada yang pelaksanaannya setiap bulan atau dikenal sebagai pasar bulanan. Dan ada pasar yang pelaksanaannya setiap tahun atau dikenal sebagai pasar tahunan. Terus yang ketiga adalah pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Di sini ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Untuk pasar barang konsumsi, di situ adalah menyediakan barang-barang yang memang untuk konsumsi masyarakat sehari-hari. Ya, misalnya contoh adalah sembako. Sementara pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk digunakan proses produksi lebih lanjut, sehingga di situ barang-barangnya tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi harus diproses terlebih dahulu. Nah, inilah mengenai konsep pasar secara singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita beri kesempatan pada lain waktu. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.